bikin cerita di mana karakter utamanya udah pasti menang. Apa menariknya buat pembaca? One Sensei dengan tantangan seperti itu tetap bisa bikin ceritanya sangat bisa dinikmati, bisa ditungguin, bisa dibaca, bisa ditonton. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Karena saya minasan, tentang Minasan The Speak. Jadi kali ini aku akan sekali lagi mengajak kamu untuk menelisik lebih dalam ke industri manga. Secara khusus kita bicara soal para mangaka. Secara khusus di video ini kita fokus bicara satu spesifik mangaka yang aku yakin banyak atau bahkan hampir semua dari kita itu menikmati karya-karyanya beliau ini. Entah itu Mob Psycho, entah itu One Punch Man, entah manga-manga beliau lainnya. Dan tentu berarti yang akan kita bahas adalah sang mangaka One Sensei. Beliau ini kalau kita lihat baik-baik, kita teliti baik-baik karya-karya beliau, ada beberapa aspek yang sebenarnya berpotensi bikin cerita beliau tuh nggak laku. Berpotensi bikin cerita-cerita beliau tuh nggak dilirik. Karena mungkin akan dianggap oleh banyak orang jelek gitu bisa dibilang. Tapi meskipun dengan kelemahan-kelemahan seperti itu, beliau punya kelebihan di sisi lain. Beliau punya karakternya sendiri, yang akhirnya justru bikin kelemahan-kelemahan dalam serinya beliau ini tadi justru jadi identitas, justru jadi keunikan, dan justru serinya ini malah populer, malah disukai, malah digandrungi. Apa aja aspek-aspeknya dan bagaimana beliau mengakali semua kelemahannya itu, mari aku ulas sama-sama di video kali ini. Silakan di like, subscribe, untuk pembahasan kali ini. Sorry follow Instagram Minasan The Speak. Sebagai sobat cinta anime, sebagai sama otaku, penikmat Mob Psycho, Hyaku, One Punch Man, dan karya-karya One Sensei lainnya, mari kita lagi mendapat. Tapi ingat, jangan sampai berdebat, cukup berani sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Buat kamu yang mungkin punya cita-cita, punya keinginan, atau sekarang sedang pingin jadi seorang penulis gitu, pengen jadi komikus, percayalah video ini akan membawa manfaat besar buat kamu. Aku dalam video ini nggak akan ngebahas soal biografi gitu ya, nggak akan aku bahas namanya siapa, lahir di mana, besarnya gimana, mimpinya dulu apa, proses jadi mangaka gimana, nggak usah. Silakan cari sendiri, ada banyak. Itu udah banyak. Di sini aku akan coba bantu kamu untuk selami lebih dalam, lihat lebih dalam intrinsik gaya penulisannya One Sensei ini. Yang kayak aku bilang tadi, banyak sebenarnya kelemahannya, banyak kekurangannya, banyak cacatnya, tapi beliau bisa mengakali itu semua dan bikin sebuah karya yang luar biasa, menarik, berbeda, sangat bisa disukai. Aku berani jamin akan ada beberapa orang-orang blow-on yang bakal mengira aku menjelek-jelekkan One Sensei. Tapi kalau kamu nonton sampai habis dan bisa mendengarkan dengan baik, bisa memahami dengan baik gitu ya, kognitifnya jalan, kamu akan tahu betapa aku tuh sangat mengagumi One Sensei ini. Mari aku langsung mulai. Apa kelemahan pertama? Kelemahan yang sudah sangat obvious dari karya-karya beliau. Ya emang gambarannya yang cenderung biasa aja. Yang mana aku nggak mengerti, ini yang aku bingungkan ya. Apakah beliau memang tidak begitu berbakat menggambar, atau beliau memilih art style-nya seperti itu? Kalau di awal karir beliau mungkin iya deh, kurang berbakat. Tapi makin kemari, banyak perkembangan kok di artnya beliau. Tapi terlepas dari yang mana itu, kita semua bisa amini bersama-sama kalau memang gambarannya beliau tuh nyeleneh, banyak yang bilang kayak gambaran anak SD gitu ya. Dan aku yakin pasti banyak yang nggak betah ngikutin mangganya. Seharusnya. Tapi pada faktanya enggak. Kenapa bisa gitu nanti aku bahas. Kita masuk kelemahan yang kedua dulu. Kelemahan yang kedua adalah sadar nggak sadar. Kita bicara soal One Punch Man sama Mob Psycho ya. Power systemnya nggak ada. Untuk sebuah anime action itu agak bermasalah menurutku. Karena nggak pernah dijelaskan. Maksudnya di Mob Psycho ya udah kekuatan esper, kekuatan psikis, udah gitu doang. Asal kekuatannya dari mana, rinciannya seperti apa, batasan kekuatannya apa aja. Kenapa si Geo sama Suzuki bisa kuat banget, sedangkan si Ritsu nggak punya kekuatan esper? Apa alasannya nggak dijelaskan? One Punch Man juga kekuatan super, udah gitu doang. Asal usulnya gimana, kekuatannya dapat dari apa, dasar-dasar sistematisnya kayak gimana, nggak ada, nggak dijelaskan sama sekali. Sehingga akhirnya untuk seri action akan jadi masalah buat pembaca, buat penontonnya. Karena kita jadi nggak bisa menilai. Kita nggak bisa memprediksi karakter A ini lebih kuat dari karakter B nggak ya? Karakter C ini bisa melakukan apa yang dilakukan karakter D nggak ya? Kalau kita lihat, oh karakternya sekali pukul mati. Kalau kita lihat karakternya bisa nerbangin benda. Kalau kita lihat, oh karakternya bisa nembakin beam. Tapi dasar ukuran semuanya itu akhirnya jadi nggak ada. Dan bukan nggak mungkin orang-orang bisa kesel sebenarnya dengan ketidakadaan power systemnya ini. Tapi nyatanya, ya enggak. Kenapa seperti itu? Nanti aku jelaskan. Kelemahan yang ketiga adalah sadar nggak sadar, nama di Mob Psycho sama di One Punch Man itu males. One Sensei ketika ngasih nama itu kesannya kayak males gitu.
Di seri-seri lain, nama-nama tempat, nama kota, itu sangar-sangar gitu, keren-keren. Arabasta, Skypiea, Amestris, Magnolia, keren-keren gitu kan namanya. Didengar, diucapin tuh enak. Di One Punch Man, kota X. Di One Punch Man, kota Z. Di Mob Psycho, kota Bumbu. Di Mob Psycho, SMA Garam. Atau bahkan kayak misal nama jurus gitu ya. Di seri-seri lain tuh kan sangar-sangar. Getsuga Tensho, Gomu Gomu no Pistol, Pegasus Ryuseiken. Sedangkan kalau di One Punch Man, jurus Pamukasnya Saitama cuman pukulan serius. Di Mob Psycho ya nggak jauh beda. Kalau yang udah nonton waktu Ekubo berubah jadi dewa, nama jurusnya cuman Kami Dash, Kami Punch, Kami Beam. Di saat seri-seri lain tuh mencari nama yang keren-keren, yang catchy-catchy, diomongin enak, didengar enak. Di seri ini, One Punch Man Mob Psycho, nama-namanya sangat template, sangat sederhana, sangat biasa aja. Dan orang-orang sangat bisa menerima anehnya. Kenapa bisa seperti itu? Nanti aku jelaskan. Kelemahan yang keempat adalah karakter yang super kuat. Kenapa ini jadi masalah? Di awal, itu akan jadi daya tarik tersendiri. Itu akan keren memang. Tapi sering cerita berjalan gimana? Bayangkan kalau kamu yang harus bikin cerita kayak gitu. Bikin cerita di mana karakter utamanya udah pasti menang. Apa menariknya buat pembaca? Apa menariknya buat penonton kalau kayak gitu? Itu juga satu tantangan tersendiri. Dan somehow luar biasanya lagi-lagi, One Sensei dengan tantangan seperti itu tetap bisa bikin ceritanya sangat bisa dinikmati, bisa ditungguin, bisa dibaca, bisa ditonton. Alasannya kenapa? Aku bahas sebentar lagi. Nah, sebelum aku jelasin apa yang bikin karyanya One Sensei ini segitu bisa dinikmatinya, aku ingetin dulu lagi. Kalau kamu cari platform nonton anime legal, pertimbangkanlah, tontonlah di Sushiro, platform nonton anime pertama di Indonesia. Galeri animenya cukup banyak, keren-keren, seru-seru, subtitle Indonesia, harganya terjangkau, metode pembayarannya gampang-gampang, pakai e-wallet, pakai pulsa, apapun SIM cardnya itu bisa. Semakin kemari, Sushiro udah semakin berbenah, udah semakin banyak improvement, upgrade yang dikasih ke platformnya. Mau di laptop, mau di komputer gitu, ataupun di smartphone kamu. Jangan lupa juga main-main ke Instagramnya Sushiro, karena tiap minggunya ada info-info menarik, ada kuis-kuis berhadiah yang bisa kamu menangkan. Dan itu artinya, tunggu apa lagi? Ayo segera langganan dan follow Instagramnya Sushiro. Dengan semua kelemahan tadi, One Punch Man, Mob Psycho Hyaku, karya-karya One Sensei lainnya sangat berpotensi jadi jelek sebenarnya. Tapi apa yang bikin semuanya itu kayak nggak dilihat orang-orang, semua nggak dipandang orang-orang, semua nggak dinilai orang-orang sebagai permasalahan. Alasannya ada dua menurutku. Satu, beliau berhasil bikin sesuatu yang sangat amat berbeda, sangat amat nyeleneh dari kebanyakan karena beliau menggunakan dekonstruksi. Dekonstruksi bukan kayak bangunan ya, jangan dipikir ngerobohin bangunan itu dekonstruksi, iya betul. Cuman dalam konteks karya fiksi, langsung ke contoh aja ya. Blue Lock itu salah satu contoh dekonstruksi. Kita sudah dibangun baik-baik, sepak bola tuh kayak gimana, harus kerjasama, nggak boleh egois, nggak boleh mentingin diri sendiri segala macam. Di Blue Lock semua itu dipatahkan, semua itu dihancurin, itu dekonstruksi. Dan risiko dari dekonstruksi kamu sudah lihat, kamu sudah rasakan sendiri. Ada orang yang bisa terima, ada orang yang sangat nggak bisa terima. Nah, kalau di One Punch Man dan Mob Psycho Hyaku, kita tahu betul betapa dekonstruktifnya cerita-cerita ini. Mendobrak semua kebiasaan cerita-cerita action shonen, mendobrak kebiasaan-kebiasaan cerita superhero. Dimana biasanya kita lihat karakternya from zero to hero gitu ya, berjuang keras mati-matian, latihan ini itu segala macam. Tapi di dua seri ini dan karya-karya One Sensei, karakter utamanya udah langsung sangar. Karakter utamanya udah langsung OP dan percaya nggak percaya itu yang jadi visi beliau. Pernah dalam sebuah interview beliau tuh bilang, kan kebanyakan cerita action shonen tuh karakternya from zero to hero gitu ya, berjuang gitu ya. Aku tuh ngerasa aku nggak bisa bikin cerita kayak gitu. Di bayanganku, aku pengen bikin sebuah manga, bikin sebuah karya yang chapter pertamanya itu berasa kayak final chapter. Dalam artian si karakter utamanya udah sangar, udah OP, levelnya udah tinggi, udah siap ngelawan final boss. Dan itulah yang benar-benar diterapkan ke Saitama dan Shishigeo. Nah, tapi kayak tadi aku udah jelaskan gitu ya. Dekonstruksi kayak gini, bikin karakter utama yang super kuat akan jadi masalah. Kalau karakternya udah pasti kuat, terus gimana dong? Nggak akan menarik dong ceritanya. Disitulah One Sensei cari cara. Sadar nggak sadar nih ya, beliau tuh di dua seri ini, kita fokus bicara One Punch Man sama Mob Psycho ya, ada tumpuannya masing-masing yang bisa bikin penonton atau pembaca itu betah ngikutin tiap chapter atau tiap episodenya. Di One Punch Man yang dijadikan tumpuan itu bukan Saitamanya, tapi yang bikin orang-orang betah ngikutin adalah perjalanan cerita hero-hero lainnya.
pertarungan hero-hero lainnya, kemunculan monster-monster yang menakutkan. Seiring cerita berjalan, kita lihat Shigarou, kita lihat Tatsumaki, kita lihat Genos, kita lihat karakter-karakter ini dan kita pengen lihat gimana aksinya mereka. Sampai nanti kemudian kita menantikan kedatangan Saitama. Itu jenius banget. Percaya sama aku, susah bikin cerita kayak gitu tuh. Ngakalinnya tuh lo susah dan beliau tahu caranya. Gimana bikin Saitama yang padahal udah pasti one hit kill, udah pasti menang, itu tetap kita nantikan. Sementara kalau di Mob Psycho, tumpuan ceritanya adalah perkembangan cerita, character development, growth dari Shigeo. Kalian sudah ngikutin Mob Psycho, seenggaknya animenya aja lah, tahu betul. Shigeo tuh berproses, berkembang. Dari season 1 episode 1 sampai sekarang season 3 animenya. Ada perkembangan bagaimana dia menjadi mendewasa, bagaimana dia menyikapi kekuatan espernya dia, bagaimana dia menyikapi orang-orang di sekitarnya dia, bagaimana dia berkembang ngejar gebetannya dia si Subomi, bagaimana dia memandang masa depannya dia, menyiapkan dirinya dia ke depannya. Semuanya ada perkembangannya terus. Dan itu buat orang-orang yang suka dengan aspek cerita kayak gini termasuk aku. Makanya aku bikin Mob Psycho sebagai anime favorit keduaku. Ini jadi sajian yang luar biasa. Kalau makanan tuh lezat banget gitu maksudnya. Perjalanan cerita slice of life-nya dikombinasikan dengan action-nya, disitulah yang menarik. Dan alasannya yang kedua, ceritanya dibikin sehumanis mungkin. Kayak yang pernah aku singgung dulu soal Saitama, kurang lebihnya itulah poinnya. Kita melihat dua karakter utama ini, Saitama sama Shigeo, karakter yang sangat dekat dengan kita, karakter yang relatable dengan kita. Permasalahan utama yang dua karakter utama ini hadapi sifatnya lebih ke arah jati diri dan eksistensi, yang mana aku yakin semua dari kita pasti pernah resahkan, pasti sedang bingungkan. Makanya ketika Saitama hadir dengan kebosanannya dia, ketika dia udah terlalu kelewat sangar, ketika Shigeo hadir dengan dilemanya dia dalam perkembangan dirinya dia, dengan kekuatan espernya dia yang sangat meledak-ledak, disitulah kita merasa ditemani karakter-karakter ini. Sadar nggak sadar bikin cerita yang sehumanis itu juga nggak gampang sama sekali. Dan One Sensei berhasil mengkombinasikan itu semua akhirnya, membuat sebuah cerita yang sangat amat berbeda dalam segala aspeknya, mulai dari eksekusi ceritanya sampai ke karakter utamanya, yang akhirnya bikin semua kelemahan-kelemahan, kekurangan yang tadi aku jelaskan semua itu nggak berlaku akhirnya. Kita nggak peduli, mau karakternya nggak punya jurus yang sangar, nggak masalah. Mau nama tempatnya biasa aja, nggak masalah. Mau gambaran mangganya nggak begitu enak, ya sebenarnya nggak masalah sih, cuman bisa kita tolerir. Mau power systemnya nggak jelas, bukan masalah. Karena bukan itu juga yang kita cari dari kedua seri ini, dari karya-karyanya One Sensei. One Sensei menunjukkan sendiri bahwa terlepas dari semua kekurangan, keterbatasan, kelemahan beliau itu tadi, ceritanya tetap bisa dinikmati, tetap bisa populer, tetap bisa disukai banyak orang. Bahkan beliau sampai menang penghargaan berkali-kali. Dan itu aja untuk konten kali ini. Satu video untuk mengagumi, mengapresiasi lebih dalam mangaka dari Mob Psycho dan One Punch Man ini. Keren ya, gokil ya, luar biasa emang One Sensei. Itu aja untuk kali ini. Silahkan like video untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa berkomentar, di-share teman kalian. Dan terakhir, jangan lupa di follow Instagram Sonospeak dan subscribe buat kalian nikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Sonospeak. Karena anime dan manga itu yang aku suka dan yang kalian suka. So, see you guys in the next video. Itadakimasu.